Cuy, one, cuy, halo semuanya. Kembali lagi, tidak kembali lagi dong. Ini baru pertama kali pasti teman-teman mau dengar suara kami. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bagas Regi Sinaga dari Universitas Negeri Medan. Saya jurusan Pendidikan Masyarakat. Ada yang pernah dengar? Oh, tidak ada yang pernah dengar pasti dong. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Ada ketiga teman saya. Yang pertama ada, silakan kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Mahira Safa, biasa dipanggil Alia, biasa dipanggil kakak cantik, kakak manis, ini dong, enggak, biasa aku dipanggil Alia. Jadi aku mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Ada yang tahu? Oh, mungkin ada yang tidak tahu ya. Nanti kita boleh kenalan lagi. Agustus 2020. Oke, itu aja. Oke, makasih kali ya. Ada kedua teman saya lagi nih, pria. Silakan nih, dari yang mana dulu nih, mau perkenalan? Halo, saya Rahmat Paris Pawaji. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Masyarakat dari Unimed tahun 2020. Sebelumnya saya biasa dipanggil abang sama adik kelas saya. Bisa juga. Kalau sama lagi jual bakso juga dipanggil abang kan? Adik kelas saya abang. Udah, Mat? Kelas adik kelas lah. Kelas adik kelas ya? Iya. Nampak kali udah tuanya ya? Enggak, saya kan adik kelas memang. Oh iya, betul sekali. Lanjut kepada satu teman saya lagi nih, silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila Saragi. Saya berasal dari Tebing Tinggi, kuliah di jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Medan, Tambu 2020. Biasa kawan-kawan manggil saya dengan sebutan Rizky. Oke, makasih Bang Rizky. Tadi belum saya sampaikan nih materi yang mau apa, topik apa yang mau kami bahas nih. Kali ini kami mau bahas topik. Oh, topik. Apa ya? Apa tuh? Bukan, itu bulu tangkis dong. Hari ini kayak bahas topik apa tuh? Merdeka Belajar. Karena kita sebagai anak kampus mahasiswa sekarang nih sedang mengalami program ini lah ya. Kita salah satu menjadi pelakunya di sini kan. Kita juga mendapatkan perkenalan tentang teman-teman kita yang mengikuti Merdeka Belajar. Walaupun memang Merdeka Belajar ini menjadi pro dan kontra di masyarakat nih teman-teman. Apakah ini memang bagus untuk dilaksanakan atau memang sebaiknya tidak dilaksanakan? Kita makanya dengar-dengar dari pendapat teman-teman nih. Dari Kak Alia dulu lah, dari sisi wanita nih. Gimana nih Kak Alia terkait program Merdeka Belajar nih? Sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya dari program Merdeka Belajar. Bagusnya apa? Enggaknya Bagusnya apa? itu kalau aku ya lihat dari temen aku yang ngikuti Merdeka Belajar ya bisa kenalan sama aku. Betul. Juga mereka juga bisa keluar lebih mengeksplor diri mereka, eksplor diri mereka lebih baik. Nah, kekurangannya itu ya pastinya jauh dari orang tua ya, rindu sama orang tua. Terus apalagi ya, kelebihannya pastinya kita lebih mengenal budaya yang sebelumnya kita tidak tahu, jadinya tahu. Nah, itu aja sih. Betul sih, memang kadang rada ribet ya untuk kita harus orientasi lagi dengan lingkungan baru kan, seperti itu kan. Walaupun memang sisi positif dan negatif dalam suatu program pasti selalu ada ya. Kak Alia. Dari Bang Rahmat terkait program Merdeka Belajar ini gimana, Mat? Ya, kalau saya lebih memandang ke arah positifnya dari Merdeka Belajar. Positif bukan positif hamil ya? Ya, positif program. Kita harus menjaga tetap ya. Iya ya. Karena lebih banyak hal positifnya. Di samping kita lebih banyak mendapatkan teman-teman baru. Ingat teman ya, Mat. Teman ya. Ingat teman. Dan teman-teman baru, Mendapatkan gebetan teman-teman baru kan? juga bisa mengenali budaya dan berbagai macam kultur shock yang ada di kota yang mereka ambil dan atau mereka pilih. Gitu sih. Jadi ada saling tukar budaya ya, Mat. Iya, pertukaran budaya, akulturasi budaya. Tukar kasih sayang juga. Tukar kasih sayang Itu kayak nanti lah ya. soalnya cuma 4 bulan mereka di sini. 4 bulan ya cukup lah ya, walaupun 4 bulan ya. Bikin sakit hati juga. Saya pernah tuh 4 bulan tuh. Move on-nya setahun tuh. Tapi tidak ya, itu tidak perlu kita bahas di sini. Kita langsung Merdeka Belajar. Dari Rizky nih, gimana nih Rizky terkait program Merdeka Belajar nih? Terkait dengan program Merdeka Belajar nih ya. Program Merdeka Belajar ini kan merupakan revisian dari kurikulum 2013 ya. Betul. Yang kemarin itu kalau nggak salah diterapkan pada Februari 2022. Betul. Dan dibuat oleh Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim. Betul.
Terkait dengan Merdeka Belajar ini, di program ini kan peserta didik diberikan kebebasan ini untuk memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, sebenarnya kan pendidikan itu kan tujuannya itu untuk manusia kan, menjadikan manusia yang merdeka. Amin. Nah, jadi kalau menurut saya program ini program bagus nih, karena kan diberikan kebebasan kan, agar peserta didik nih bisa merdeka, dia bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya, dia diberi kebebasan gitu. Walaupun sebenarnya memang rada banyak kita temui terkait dengan mahasiswa yang masih mendapat halangan ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan dilakukan di luar wilayah dia kan, seperti itu. Nah, dari program Merdeka Belajar ini juga kita belajar mengenai tentang, dulu kan kita tuh bermimpi kan kuliah kita mau di mana, di UGM. Tapi sebenarnya Merdeka Belajar dipermudah oleh program ini kan, kita bisa lintas kuliah kemana kan. Mungkin yang dulunya kita nggak bisa kuliah di sana, jadi kita bisa merasakan kan kuliah di tempat yang mau kita rasakan dulu. Dan itu memang positif daripada program Merdeka Belajar ini. Walaupun negatifnya memang sudah disebutkan tadi oleh Alia, tadi memang ada juga negatifnya, tapi memang positifnya lebih banyak daripada negatifnya terkait Merdeka Belajar. Terkait ekonomi nih, ekonomi daripada mahasiswa nih yang ikut Merdeka Belajar, kan kita tidak semua mungkin yang ekonominya dalam tanda kutip oke lah ya. Ada mungkin ekonominya mungkin yang tidak oke. Apakah ekonomi tersebut bisa berjalan dengan baik apabila anak-anaknya ikut Merdeka Belajar ini? Dari Alia dulu. Dari aku nih ya, aku nih agak sedikit cerita pengalaman. Hari itu mau ikut nih juga kan kampus Merdeka, tapi cuman karena mikir dari mana ya uangnya, terus dengar kata teman semua itu dibayari sama pemerintah, mulai dari tiket, tapi nggak dari uang pesawat ya. Uang pesawat itu uang makan, maaf, sorry, uang makan kita sendiri yang tanggung ya. Tapi kan kalau diingat-ingat uang makan, uangnya mau dari mana gitu, nggak mungkin kan orang tua terus-terusan nanggung. Belum lagi ditambah lagi kalau misalnya kita kuliah banyak lagi tugas-tugas yang kita print gitu ya. Mau ngeprint lagi, tapi juga di sana fasilitas kayak rumah tempat tinggal ya pemerintah yang nanggung. Tapi juga selain itu kita juga dikasih uang saku dari pemerintah. Tapi yang aku dengar nih ya, Apa tuh? temen aku yang ikut kampus Merdeka Belajar agak nyendet ya di masalah uang lama gitu, lama. Ya ini mungkin jadi kritikal lah untuk pemerintah ya. Memang kadang kalau pemerintah soal uang memang di atas sudah lama. Begitu ke bawah turun taunya tinggal selembar. Oke mah. Kasian tahu temen aku jadinya. Jadi nggak makan di 3 hari. Jadi lama, bukan nggak makan, lama proses pendapatan uang. Jadi kan menyusahkan orang tua kan. Jadi akhirnya pakai duit orang tua lah. Kasian banget ya. Bukan, selain mikiri tugas yang ada di kampus mereka, kampus ini kan jadi Ribet lah ya. ribet gitu. Oke, next. Dari Mas Rahmat, Ya kalau menurut saya yang juga- terlalu banyak temannya anak PMM. Ini teman atau teman hidup kita nggak tahu. Coba dulu. ya kalau menurut saya juga sebagai kritik kan, karena uang dari pemerintah juga tidak terlalu mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang ada dari mahasiswa tersebut selama 1 bulan, karena dalam keuangan ataupun ekonomi tersebut sangatlah banyak, terlebih lagi di berbagai daerah yang memiliki tingkat UMR ataupun tingkat pengeluaran yang terbilang tinggi. Jadi itu merupakan kendala juga bagi mahasiswa PMM, serta adanya kesulitan dari berbagai universitas yang mereka pilih ya, baik dalam pengisian KRS ataupun dalam kesepakatan dari waktu yang harus sinkron dari kampus yang mereka pilih dengan kampus asal mereka. Nah, itu juga menjadi kendala bagi mahasiswa PMM yang ada. Betul. Memang kadang kalau misalnya nih kan mahasiswa yang ikut kampus Merdeka Belajar ini kan, program ini kadang kan disamaratakan di mana wilayahnya ya gitu ya, Mat. Ya, Kadang kan walaupun pengeluaran di wilayah itu kan beda-beda tuh. Kadang harganya di wilayah A sama B beda-beda tuh kan. Makanya memang ada menjadi concern lah di sana ya. Kalau dari Rizky ini Mengenai pertukaran mahasiswa ya, ya dihubungkan sama ekonomi dengan ekonomi. yang dirasakan oleh keluarga dan juga bagaimana dampaknya.
menurut pandangan saya ya, terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti dengan pertukaran mahasiswa itu kan mereka ya sesuai disebutkan Alia tadi kan, mendapatkan uang saku, ongkos pesawat, kemudian uang bulanannya kan. Ya, sebenarnya sih tidak terlalu memakan banyak biaya kan sebenarnya. Ya cuma terkadang itu tadi kan untuk harga-harga makanan tiap daerah itu kan berbeda kan, apalagi kan kalau dari Sumatera diwajibkan ke luar Sumatera, Jawa, kemudian dari Jawa diwajibkan untuk keluar Jawa gitu kan. Ya paling seperti itulah kalau menurut saya pandangannya, tidak terlalu berpengaruh sih karena kan udah ada bantuan dari pemerintah kan. Sudah ada backup lah dari pemerintah ya terkait dengan ekonomi. Kecuali tadi kalau ongkos pesawat sendiri kan, nah kita naik bus aja lah, naik pesawat. Naik kapal lebih hemat. Memang ya, memang betul kata Rizky tadi terkait dengan dana, mungkin memang pemerintah memberikan bantuan. Terus tapi saya setuju dengan Mas Rama terkait wilayah, memang berbeda wilayah pasti beda juga pengeluaran yang dikeluarkan. Hal yang dikatakan juga bagus tadi terkait dengan kekurangan dan juga kelebihan daripada ekonomi yang diberikan, dampak ekonomi pada keluarga yang mengikuti program Kampus Merdeka ini. Nah, tadi itu kan sudah kita bahas tuh terkait dengan positif negatif Merdeka Belajar, terus terkait dengan dampak ekonominya. Tapi tidak apa ya, tidak bisa bilang tidak oke lah kalau kita langsung mendengarkan dari pelakunya ya, daripada orang yang mengikuti langsung dari program Merdeka Belajar ini. Kami ada temen nih, kami atau saya yang punya teman? Kami ada teman dari Universitas Siliwangi ya kalau nggak salah ya, dari Universitas Siliwangi. Kami coba telepon nih. Coba ya, saya coba telepon ya. Namanya? Sebentar dong, biar dia aja yang perkenalan dong. Iya. Gak sabar. Kita telepon ya, coba ya teman-teman ya. Natural sekali. Halo? Halo dengan Mas Ade. Iya mas, betul, saya Mas Ade. Ya, selamat, Anda kena prank. Tidak dong. Jadi gini nih gini nih Mas. Sebelumnya Ade perkenalan dulu lah namanya, biar teman-teman yang dengar nanti tahu nih Ade dari mana, terus orang mana gitu. Ini biasa aja nih. Ya, perkenalan aja deh. Oke. Halo teman-teman, kenalin nama saya Muhammad dari Jepang. Saya di Siliwangi, daerah saya dari Bogor. Kan mungkin itu aja bang. Iya, apa-apa. Oke, nih teman-teman tadi udah perkenalkan ya, ini ada Mas Ade dari Universitas Siliwangi nih. Mas Ade nih, kami ada yang mau tanya-tanya nih Mas. Terkait dengan Apa tuh bang? terkait dengan program Merdeka Belajar nih. Kan Mas salah satu yang mengikuti nih. Gimana menurut Mas tentang program ini? Apakah memang sebagus yang memang kita dengar dari pemerintah atau memang tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan seperti itu? Oh ya, sebelumnya alhamdulillah karena ya dari saya pribadi gitu ya dapat kesempatan buat ikut program ini, karena kan ya nggak semua mahasiswa lah bisa merasakan kesempatan ini. Jadi ketika bisa menjadi bagian dari pertukaran mahasiswa ini kayak satu hal yang sangat isi dalam hidup gitu ya. Kalau ditanya gimana program PMM ini, Iya Mas. sejauh ini sih seru karena ya kita kan bisa kenal teman-teman baru dari berbagai macam daerah, dari berbagai latar belakang. Jadi ketika kita di sini semuanya kumpul tuh kayak ada rasa kayak ada kesan tersendiri gitu. Rasa coklat bukan Mas? Rasa stroberi sih. Strawberry. Rasa yang pernah ada nggak? Apa suaranya putus-putus ya? Putus-putus ya? Hubungan kita nggak pernah putus kan? Kayak aku sama Tit. Kalau dari budayanya nih gimana nih Mas? Kalau dari ya harus humoris dong. Daripada horor nih humoris. Kalau dari budaya nih Mas, budaya di daerah tempat tinggalnya Ade sama tempat kuliah sekarang nih gimana nih cara kecocokannya, gimana itu? Budaya ya bang ya? Iya. Oh budaya, kalau budaya pasti beda banget ya. Bedanya tuh di mana tuh? Dari awal datang ke
ya dari awal datang ke sini tuh kayak ngerasa awal kayak culture shock gitu kan, biasalah anak-anak yang baru ngerantau gitu, jadi kayak agak-agak ya culture shock. Jadi apalagi kayak mulai dari bahasa terus kayak kebiasaan itu ya banget. Contoh misalnya di daerah saya gitu ya, daerah Bogor kan kalau ngomong tuh kayak ya udah halus pelan gitu. Nah, pas di sini agak kaget juga nih, ternyata orang sini suaranya keras-keras, tapi setelah ngobrol sama mereka kayak cerita-cerita ternyata Suaranya aja keras ya. suaranya aja gitu yang keras gitu, tapi hatinya ya baik-baik gitu. Iya betul. Memang orang Medan kalau misalnya di Bogor mungkin kayak silakan makan mas gitu ya. Kalau di Medan kan silakan makan mas kan kayak gitu kan mungkin ya. Makan boy. Jadi niatnya kita lapar nih mau makan kayak takut gitu kan dimarahin. Jadi gimana gitu. Terus jarang senyum emang kan, jarang senyum. penyampaiannya kayak gitu. Walaupun memang setelah ngobrol jadi enak kan deh jadinya. Ya, enak sih, apalagi ada beberapa orang lah kan kayak aduh jadi makin enak juga ngobrolnya. Aduh siapa tuh orangnya tuh? Spill dong nih, spill dong. Adalah itu ya buat kita aja gitu. Oh. Buat kasmaran ya. Kalau kita bahas tentang apa deh? Tentang dana nih kan kita kan kadang rada bingung juga tuh. Anak PMM pindah ke suatu tempat, katanya dananya dibiayai oleh pemerintah, tapi beberapa kasus ditemukan kadang katanya dananya tersumbat tuh deh. Kadang nggak turun pada sesuai tanggalnya. Jadi Ade ini pernah merasakan kasus kayak gitu kah, atau memang dananya turun sesuai dengan tanggal, sesuai dengan waktunya, atau gimana tuh deh? Nah, perihal pendanaan ini menarik ya kalau buat dibahas. Jujur ya, awalnya mungkin kayak bersyukur kan kita di sini semua tuh dari mulai dana kedatangan, transportasi, biaya hidup, akomodasi segala macam ditanggung sama pemerintah. Cuman pada kenyataannya memang kayak hal-hal yang tadi disebutkan sama Bang Bagas ini udah bener banget tentang kayak dana yang telat, entah itu karena satu dan lain hal, itu agak gimana ya, membuat kami frustasi, kayak khawatir gitu. Apalagi kan kita di sini jauh dari orang tua. Betul ya. Orang tua taunya orang tua kan taunya kita ya udah gitu datang ke sini dibiayain sama pemerintah, tapi pada kenyataannya kan kadang dana dari pemerintah suka telat. Jadi ya mau gak mau kita kayak menghubungin orang tua gitu buat gimana caranya nih bisa bertahan hidup di sini. Paling kayak gitu sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih, kayak walaupun telat tapi dananya cair kayak gitu. Iya. Jadinya struggle sendiri lah ya kalau misalnya dananya telat gitu ya kan, Di? Iya, jadi kita harus pinter-pinter ngatur keuangan nih di sini. Mungkin yang sebelumnya di rumah makan kan disediain segala macam, di sini kita makan harus cari-cari sendiri. Terus gimana caranya ini dengan uang yang ada sekarang nih bisa bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan kayak gitu sih. Oh gitu ya, De. Iya bang, benar. Ini udah suara aja nih ya, De, pertanda untuk dipanggil kita untuk melakukan kewajiban, De. Jadi kita akhiri aja nih ya, De. Masya Allah memang. Kita akhiri ya, De. Barakallah. Iya, oke. Makasih banyak nih, De. Maaf mengganggu waktunya nih. Gak apa-apa, senang bisa sharing gini. Teman-teman yang lain ada yang mau bilang sama Ade nggak nih? Alia, mungkin ada yang mau sampaikan? Hati-hati aja ya Bang Ade. Hati-hati kenapa tuh? Hati-hati di jalan, perjalanan. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih ya, De. Iya, Oke. sama-sama. Sehat selalu. Sehat selalu juga buat teman-teman semuanya. Amin. Nah, tadi tuh kita udah dengar tuh pernyataan langsung daripada orang yang melaksanakan program Merdeka Belajar tuh, saudara Ade dari Universitas Siliwangi. Sekarang kita langsung masuk pada kesimpulan lah daripada yang kita tarik kesimpulan terkait dengan Merdeka Belajar ini lah, program ini. Dari teman-teman kita tadi nih, ada teman-teman yang membahas tadi di awal. Sudah dijabarkan tentang sudut pandangnya mengenai Merdeka Belajar. Tadi juga saudara Ade juga sudah menjelaskan pengalaman dia selama dia mengikuti program Merdeka Belajar. Jadi dari Alia dulu lah, jadi apa yang bisa kita gambaran mungkin tentang Merdeka Belajar ini? Kalau aku sih ya,
sebenarnya program ini ada bagusnya, ada enggaknya. Balik lagi ke diri mahasiswa itu. Kesimpulannya pokoknya aku semangatin aja deh buat orang yang mengikuti program itu. Kayak gitu aja. Bukan cuman cowok ini semangat, kan cewek juga kan? Iya, cewek juga. Betul. Simple ya? Iya, kan Simple atau malas ngomong? Simple, emang simple. Lah dari Rizky nih gimana nih? Nah, kalau kesimpulan dari pembahasan kita nih ya mengenai kurikulum Merdeka Belajar, karena ini merupakan suatu kurikulum baru ya, mungkin untuk penerapannya masih terlalu baru ya, dalam artian harus disosialisasikan lagi gitu biar tujuan dari program kurikulum Merdeka Belajar ini tercapai loh. Nah, berdasarkan dari narasumber tadi teman kita yang udah kita undang bahwa memang program ini memberikan dampak yang sangat positif ya kan. Karena kan banyak sekali pengetahuan yang bisa diambil dalam mengikuti pertukaran mahasiswa belajar ini. Ya mudah-mudahan saja program kurikulum Merdeka Belajar ini digunakan sampai lama, sampai benar-benar tujuan dari pendidikan itu tercapai. Jangan seperti yang lalu-lalu lah. Betul. Yang lalu-lalu kan sebentar-bentar aja langsung diganti kan. Jadi harapannya ke depannya sih ya ini direalisasikan lah terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ganti penguasa, ganti juga program gitu. Iya, nah itu dia. Karena yang program sudah baik dan harus dipertahankan agar lebih better ke depan. Kalau bisa dikembangkan gitu, jangan diganti. hidup lagi. saudara Rizky, pilih Hidup. nomor 2. Tidak. Ini sudah tidak pemilu. Oh iya. Nomor 1 dong. Oh, nomor 1. Ada satu nih yang terakhir nih. Biasanya The last, paling terakhir. the last but not least. Rahmat gimana nih, Mat? Ya, menurut saya Merdeka Belajar ini suatu bentuk dari revolusioner pendidikan. Revolution. Dengan pengembangan dari pendidikan, dan kita harus menggelorakan dari adanya program ini. Untuk apa? Untuk kemajuan dari pendidikan Indonesia itu sendiri dengan mengikuti berbagai program dan mengetahui berbagai kebudayaan dan juga pendidikan yang ada. Selain itu, kita juga dapat menambah banyak relasi ataupun teman dari berbagai daerah, berbagai suku bangsa yang mencerminkan dari adanya Pancasila. Betul. Dan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia yang sedemikian banyak. Begitu menurut saya. Betul sekali apa yang telah dikatakan oleh ketiga teman saya ini. Dari Alia tadi bisa saya ambil bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang didatangi oleh mahasiswa lain yang mengikuti PMM, kita harus mendukung serta menyemangati mereka serta membantu mereka dalam bersosialisasi di lingkungan kampus yang mereka ikuti, seperti itu kan, kita membantunya. Apalagi kita di Unimed ini banyak tugas, jadi harus membantu mereka. Membantu dan mengarahkan. Iya. Kan? Bantu mengarahkan dan mengayomi. Betul. Iya, jangan menyayangi. Menyanyi boleh, sama manusia menyayangi. Ini kan cuma 4 bulan. Tapi ada batasan. Iya, ada batasan. Tadi sesuai dengan terakhir ada batasan. Dari Rizky tadi kita bisa ambil juga kesimpulan bahwasanya mereka belajarnya dijalankan secara jangka panjang, bukan jangka pendek, serta harus dikembangkan lagi dengan lebih baik agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan tidak ada kekurangan serta kekosongan pada ruangan-ruangan tertentu ya. Kalau dari Rama tadi terkait dengan mereka belajar ini, kita harus juga menghargai budaya-budaya yang kita terima dari mahasiswa PMM ataupun kegiatan-kegiatan PMM lain, dan juga kita harus menyuarakan budaya yang kita miliki terhadap mahasiswa PMM yang datang kepada wilayah kita, seperti itu. Jadi itu saja lah mungkin ya teman-teman ya, terkait dengan Merdeka Belajar ini. Udah cukup panjang nih, 24 menit nih. 24 menit udah cukup pergi ke Binjai ya. Nah mungkin teman-teman nggak dengerin, nggak tahu Binjai itu dari Medan ya. Jadi saya rasa saya cukup saja di podcast kami pada hari ini. Semoga teman-teman enjoy tadi mendengarnya terkait dengan pembahasan Merdeka Belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, karena kan kesalahan itu datang dari manusia dan kesempurnaan datang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf sekali lagi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai audio ini berakhir. Mungkin kata-kata yang terakhir akan saya tutup melalui kata-kata dari filsuf yang bernama Masya Allah. belum Belum ya, belum dong, sabar dulu dong, saya bicara dulu baru Masya Allah. Dari filsuf yang bernama Jack
Jack Sparrow. No, itu bukan, itu bajot. Jack the Ripper. Bukan, itu pembunuh berantai. Sudah dong, saya ini dari tadi belum selesai nih. Ada bernama Jack. Jack Ma. Itu orang kaya di Cina dong. Saya rasa kita sudah selesai saja ya. Dari tadi saya dipotong terus, tidak dihargai saya di sini. Ya, lanjut. Saya akan tutup dengan Bertrand Russell. Bertrand Russell pernah mengatakan di bukunya, education is about not today, education is not about tomorrow, education is about 1 year, 2 years, 5 years, and 10 years. Because education is more important than everything in country. Terima kasih, kami dari Universitas Negeri Medan. Terima kasih, and 1, 2, 3, 2, 1, close the door.